Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Uswatun Nazilah, Vika Ardianti, Wahuma Suci Andini, Wanda Zaratul Mustafafi, dan Yuniar Kusnul Khotimah. Kelompok kami akan membahas mengenai permasalahan supervisi pendidikan dan alternatif penyelesaiannya. Menurut Purwanto dalam Astuti tahun 2016 halaman 52 menjabarkan definisi dari supervisi akademik yang merupakan sebagai aktivitas pembinaan yang terencana dengan tujuan untuk membantu para tenaga pendidik dan kependidikan dalam mengerjakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada pada sekolah agar dapat berkembang dengan kemampuan yang mumpuni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi akademik. Yang pertama adalah pengembangan profesionalisme, yaitu tenaga pendidik dituntut untuk memahami kemampuan akademiknya, memahami kehidupan kelasnya, dan memperhatikan keterampilannya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang kedua, pengawasan kualitas, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik, serta menumbuhkan motivasi terhadap tenaga pendidik agar dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Dan yang terakhir, pertumbuhan motivasi, yaitu membina pertumbuhan profesi tenaga pendidik dalam artian luas, termasuk di dalamnya adalah pengadaan fasilitas belajar mengajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada supervisi akademik oleh kepala sekolah. Menurut Bahiro dan Haryati tahun 2020 halaman 3 menyatakan bahwasanya supervisi akademik oleh kepala sekolah adalah memberi bantuan secara profesional kepada para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tenaga pendidik yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, dan umpan balik. Jika perencanaan telah dilaksanakan, maka selanjutnya dapat dilakukan proses pelaksanaan supervisi akademik dengan memperhatikan hal-hal yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya. Setelah seluruh tahapan selesai dilakukan, maka yang terakhir adalah umpan balik dengan tujuan untuk memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang selanjutnya ada permasalahan supervisi akademik. Proses pelaksanaan supervisi akademik tidak serta-merta berjalan lurus tanpa rintangan. Menurut Efriani tahun 2017 halaman 450 menyebutkan ada beberapa permasalahan yang sering ditemui oleh kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik. Di antaranya berasal dari faktor internal dan eksternal. Adapun yang internal, yakni banyaknya pekerjaan serta tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik dan rendahnya tingkat motivasi untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang supervisor secara optimal. Yang kedua, eksternal, yaitu kurangnya kemampuan atau kompetensi pada guru yang disupervisi pada segi biaya dan sarana dan prasarana yang tidak mendukung berlangsungnya kegiatan supervisi dengan baik. Penyelesaian permasalahan supervisi akademik pada faktor internal. Solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan kurangnya waktu kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi akademik secara menyeluruh yaitu kepala sekolah membuat jadwal kegiatan, apa saja yang harus dilakukan, sehingga kepala sekolah akan membagi waktunya sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Burhan dalam Novianti tahun 2015 halaman 354 menyebutkan bahwasanya sebelum melaksanakan supervisi akademik, alangkah baiknya kepala sekolah membuat perencanaan dan persiapan secara berurutan sebelum melaksanakan supervisi, di mana di dalamnya terdapat pemberitahuan jadwal pelaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Selain itu, supervisi juga harus mempersiapkan instrumen yang dibutuhkan pada saat supervisi akademik dengan melakukan pelaporan dan evaluasi kepada pihak yang bersangkutan mengenai supervisi yang telah dilakukan. Maka dari itu, melalui solusi tersebut, kepala sekolah mampu melaksanakan tugas supervisi akademik secara menyeluruh tanpa adanya terlewatkan dan tepat. Selanjutnya yaitu kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah sebagai supervisor, serta rendahnya tingkat motivasi dari diri kepala sekolah untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang supervisor secara optimal,
yaitu kepala sekolah harus mempunyai kompetensi yang dirasa kurang pada dirinya, seperti contohnya dengan mengikuti workshop, seminar mengenai kompetensi kepala sekolah sebagai supervisor, dan beberapa sifat yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor dalam akademik. Karena hal itu sangat penting sebagai kepala sekolah, sebuah pemimpin dalam lembaga pendidikan, di mana kepala sekolah harus memiliki sifat seperti rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar, mempunyai kestabilan emosi yang optimal, di mana artiannya kepala sekolah menghadapi permasalahan yang tidak disangka dengan mampu menghadapinya dengan tenang, percaya diri pada diri sendiri, jujur, adil, bisa dipercaya, dan mempunyai keahlian dalam supervisi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi penyelesaian permasalahan dari supervisi akademik. Menurut Burhanuddin dalam Purnawati tahun 2016 halaman 162 menjelaskan bahwasanya teknik pembinaan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan supervisi akademik yaitu dengan meningkatkan kemampuan atau kompetensi guru, yaitu dengan melakukan kegiatan dari supervisi akademik yang meliputi kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat dewan guru, kunjungan antar kelas, kunjungan sekolah, kunjungan antar sekolah, penerbitan buletin profesional, penataan, pertemuan dengan kelompok kerja, memanfaatkan guru sebagai model, serta melakukan kunjungan ke beberapa pengawasan keluar wilayah yang dibina. Beberapa kegiatan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada supervisi akademik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.